Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perancangan dan Pengembangan Kurikulum akan menjelaskan materi topik 7 mengenai problematika penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal sebagai peserta didik. Yuk, mari kita simak. Perkenalkan, anggota dari kelompok 5 yaitu terdapat Intan Juwita, Otis Aprilia Abu Bakar Caniago, dan Siti Fadilatul Kamila. Pendidikan merupakan sarana utama di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang diatur oleh masyarakat ataupun pemerintah. Sedangkan sekolah merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara formal. Pada penerapan model atau pendekatan atau suatu metode tentunya memiliki problematika. Nah, problematika penerapan kerangka understanding by design ini di lembaga formal sebagai peserta didik dapat melibatkan beberapa aspek yang mempengaruhi implementasinya. Adapun problematika penerapan kerangka understanding by design di beberapa lembaga formal seperti sebagai stakeholder, sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kurikulum, sebagai guru, dan sebagai peserta didik. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai problematika penerapan kerangka UBD sebagai peserta didik. Adapun problematika yang dihadapi peserta didik pada penerapan UBD yaitu yang pertama, peserta didik belum terbiasa dengan implementasi pembelajaran dalam UBD. Yang kedua, peserta didik merasa terbebani oleh implementasi pembelajaran UBD, padahal peserta didik ini belum sepenuhnya mengerti mengenai desain UBD. Yang ketiga, peserta didik masih belum terbiasa dengan soal HOTS yang dapat menuntut peserta didik untuk dapat berpikir kritis. Yang keempat, buku teks dan standar isi tidak terlalu eksplisit memuat konsep kunci yang harus dipelajari, sehingga peserta didik harus dapat mengeksplor pemahamannya sendiri. Problematika yang dihadapi peserta didik selanjutnya, yang kelima yaitu tidak adanya pengalaman nyata dalam implementasi pembelajaran UBD yang dapat menghasilkan pembelajaran yang hanya berfokus pada teori dan tidak memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Yang keenam, buku teks juga belum mendukung peserta didik dalam mengimplementasikan pembelajaran UBD. Yang ketujuh, tidak adanya variasi metode dalam pembelajaran UBD yang menekankan pada hasil belajar yang jelas dan terukur, yang mungkin dapat menghasilkan metode pembelajaran yang kaku serta monoton. Hal ini dapat menyulitkan peserta didik untuk mempertahankan minat dan motivasi mereka dalam pembelajaran. Yang kedelapan, beberapa peserta didik mungkin merasa kesulitan karena perubahan paradigma pembelajaran. Problematika yang kesembilan yaitu implementasi pembelajaran dalam UBD menuntut peserta didik untuk mencari sendiri konsep materi pembelajaran. Yang menjadi permasalahannya yaitu tidak semua peserta didik mampu mencari serta membangun konsep materi pembelajaran secara mandiri dan peserta didik juga masih kesulitan untuk menemukan konsep pembelajaran yang benar. Selanjutnya yang ke-10 yaitu peserta didik kesulitan dengan waktu karena bagi peserta didik melatih untuk berpikir kritis dan reflektif menguras waktu yang banyak. Dengan aspek pemahaman yang beragam, tidak semua peserta didik memiliki waktu yang sama untuk mencapainya karena terdapat perbedaan karakteristik cara belajar peserta didik. Berikut pembahasan selanjutnya yaitu terkait solusi yang dapat diterapkan di lembaga formal dalam mengatasi problematika yang terjadi. Yang pertama, guru dapat merancang pembelajaran desain UBD yang menarik agar peserta didik tidak bosan dalam implementasinya dan lebih dipahami dengan cepat. Kedua, jika buku teks masih belum mendukung implementasi pembelajaran dalam UBD, maka peserta didik dapat mencari referensi sumber belajar di luar buku teks atau standar isi guna mengeksplor pemahamannya. Yang ketiga, peserta didik dapat meminta bimbingan lebih dan pengarahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat mengenali diri sendiri terkait cara belajar maupun tingkat kemampuannya. Selanjutnya, yang kelima,
Pentingnya bagi lembaga formal dan guru untuk memberikan pelatihan yang memadai, mengembangkan sumber daya yang cukup, dan memastikan adanya dukungan institusional yang kokoh. Selain itu, komunikasi terbuka dan kerjasama antara guru, peserta didik, dan pihak terkait lainnya juga penting untuk berhasilnya penerapan UBD di lingkungan pendidikan formal. Yang keenam, guru dapat mengembangkan variasi metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek untuk mempertahankan minat peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dapat mengusulkan ide-ide pembelajaran yang lebih menarik untuk guru. Yang ketujuh, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih realistis dan kontekstual, seperti penggunaan studi kasus atau pengalaman praktis untuk membantu peserta didik mengaitkan konsep yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata. Berikut ini 2 referensi jurnal yang digunakan oleh kelompok kami. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan kritik, saran, masukan, ataupun tanggapan, dipersilakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.